dunia jurnalistik itu kalau bukan hobi nggak bakalan lama, apalagi nggak hobi baca juga, nggak bakalan nggak bakalan permanen lah gitu kalau bahasa gue. Paling cuman 6 bulan, 6 bulan, setahun. Nah, berkesan gitu mungkin Bang Jun. Bom Beji. Iya, benar-benar itu sejengkal lagi gue ke akhirat itu. Bener-bener akhirat ya, karena apa? Di depan gue ternyata ada mungkin 600 kilo mesiu. Itu udah meledak aja. Capek banget ya. Aduh, capek banget Bang. Udah istirahat belum Bang Fami, Bang Jun hari ini? Berapa jam aja sih? 4 jam, 3 jam ya. Cukup ya itu. Setelah rangkaian ulang tahun dinonton bola gue habis itu. Belum gue tidur lagi gue. Iya, pasti itu. Karena emang semifinal kan. Untung Argen menang ya. Ketemu lo ya di final ya. Iya. Ya, kita masih suasana ceria kan. Suasana ceria penuh sukacita. Yes. Jadi kalau ditarik mundur kita nih udah 16 tahun ternyata. Iya. Mungkin ya gue sama Fabi lah mungkin ya riwayat ini karena memang gue angkatan pertama, ceritanya banyak banget. Banyak banget. Lo nggak tahu Pimret kemarin nangis. Iya, sedih kebahagiaan. Bermes mili ingin. Sedih kebahagiaan. Pas lagi nonton lo ya? Lagi baca doa. Nonton sama baca doa 2 kali. Baca doa kan terakhir. Enggak dong. Iya terakhir. Di tengah-tengah. Lah? Di tengah-tengah. Pak Endang terakhir. Iya. Nah, lu kan nangis pas lagi nonton TV. Oh iya. Nonton yang cerita Pak Wali. profil. Iya. Ada Pak Wali. Iya. Oh iya, kita nonton kemarin ya video profil 16 tahun Radar Depok sama Pak Wali. Itu Bang yang bikin terharu gitu Bang. Bukan terharu, kenapa ya? Maksud gua dari nol, dari yang dijelaskan Abang Andi kemarin tuh, dari kita di lantai belum punya bangku, duduk di kerdus CPU. Sampai sekarang kita punya gedung. Lu rasain gimana tuh? Coba. Ya, luar biasa ya. Ibu saya, apalagi di saat itu, di momen spesial itu Pak Wali Kota bisa hadir. Itu gua sebelum hadir aja gua nungguin di bawah aja itu gua merinding lah gitu. Maksudnya gila. Akhirnya kan gitu. Jadi ya tentu ini boleh dibilang kalau gue boleh nambahin ya, ulang tahun pertama Radar Depok yang didatangi langsung oleh wali kota. Ya. Berarti belum pernah sebelumnya Bang. Perayaan ya, maksudnya kalau kayak acara event hadir. Iya. Tapi kalau perayaan syukuran itu pun ya, gitu ya. Waktu zamannya awal Pak Nur Mahmudi kayaknya tuh datang tuh. Yang jalan sehat. Ya itu ke event. Ya, jadi event. Gitu. Ya. Tapi kalau syukuran itu baru Pak Wali Supian Suri. Pak Supian Suri ini yang gitu. yang bisa hadir, menyempatkan waktu. Dan gitu. gue merasa intim kemarin. Beliau datang tanpa ada pengawalan, benar-benar sendiri bawa badan gitu, nggak ada protokoler yang berbelit. Bahkan dia sampai sambutannya dia nulis sendiri tuh nama-namanya tuh, yang dia artinya dia nanya nih siapa namanya. Biasanya kan itu gitu kan protokoler ya, yang tadi menandakan sepertinya Pak, sudut pandang gue ya Pak SS ya, begitu beliau biasa disapa itu ingin langsung melihat internal gestur teman-teman radar Depok kita ini. Beliau membaca kita, ternyata kayak sepertinya tertawanya sangat lepas kemarin nih. Iya, sampai bisa pantun, sampai bisa ada solid, ada jokes-jokesnya ya kan. Interaksinya juga dengan teman-teman tuh kemarin ya. Iya, luar biasa. Pecah lah kalau menurut gua, pecah lah. Pecah telur juga, pecah di ketika Pak Wali juga memberikan bukan pidato ya, maksudnya saat maju lah gitu, Pak Wali tuh benar-benar ingin menandakan kalau dia itu emang nggak mau ada musuh kan, bahasanya kan seperti itu kemarin kan. Jadi dengan sendirinya dia itu membuktikan bahwa ya kita memang harus sama-sama majuin Depok gitu. Yang gue lihat sampai ketemu di ulang tahun 17, 18 diladeni nama Pak Wali Kota ya. Ya, gua ngelihat sih dari sambutannya itu ya daging semua ya Bang. Ya daging. Iya. Dan ya benar-benar kita benar-benar semua sih ya, gue ngeliatin teman-teman yang lain ya terharu lah gitu ya dengan artinya Pak Wali di tengah kesibukannya, seperti yang kita tahu kan kemarin juga lagi ada kegiatan sebenarnya gitu ya kan. Ya kita
dalam tanda memaksa gitu sebenarnya kita ngotot banget ya udah iya harus datang deh nih, kita ngasih apa namanya panggung sederhana tapi syarat makna. Ya, pastilah itu harus. Jadi, kita itu apa media yang ya profesional sesuai dengan tupoksi kita, memberitakan apa adanya, dan Pak Wali kita juga tadi kan jangan yang bagus-bagusnya aja kan beliau ngomong gitu. Dikawal dan dikritik, artinya gitu. jangan sampai kadang-kadang tuh idenya programnya bagus tapi implementasinya kan Pak Wali menukil gitu kan. Nah itu tugas kita itu. Artinya mengawasi kita dalam hal ini, kita memberi laporan ke Pauli apa adanya nih Pak, masyarakat ternyata di kondisi begini nih. Artinya Pak Wali menunjukkan bahwa beliau itu nggak anti lah terhadap kritik ya kan. Justru menurut dia itu hal yang perlu gitu ya kan. Agar implementasinya juga, maksud dari program itu benar-benar sampai ke masyarakat. Iya, tidak ada apa POV politis kita tidak ada gitu, tidak ada. Karena selalu gue pernah bilang, kita tuh brandnya belakang, kita namanya Radar Depok. Tentu kita Depoknya ini nih berat nih nanggung kata-kata Depok. Kita nggak mau juga kota kita jelek. Iya, iyalah pastilah. Nah, kita emang kritisi juga kan, maksudnya untuk kebagikan kota kita sendiri kan gitu. Artinya maksudnya ketika mengkritik juga kan kita selalu mengasihkan solusi kan gitu kan. Dan alhamdulillahnya dengan tagline besar berpengaruh ini selama 16 tahun, apa yang kita kritisi, apa yang kita kasih saran, alhamdulillahnya bukan dikerjakan, maksudnya jadi masukan, jadi saran kita itu di notice lah, maksudnya oh ya ini bisa nih gitu. Sejauh ini yang gue lihat sih kayak gitu Pak Wali ya gitu. Ya kita apa namanya, ya sesuai tagline kita besar berpengaruh, transformasi kita. Ternyata apa tulisan-tulisan teman-teman, gue nggak usah tinggi-tinggi lah, nggak usah tinggi-tinggi. Waktu si Aldi bikin tulisan lampu jalan, besokannya langsung dinyalain tuh di Jalan Sulaiman di Bedahan. Ya artinya memang kita juga buat kita gitu, buat masyarakat Kota Depok, kita juga harus melihat di tengah gitu. Artinya dari sisi pemerintah mungkin sudah bagus menyiapkan program, merencanakan programnya gitu. Cuman mungkin implementasinya karena mungkin program baru atau ada kendala lain sehingga tidak sesuai mungkin gitu, atau ada kekurangan gitu. Ya yang penting kan Wali sudah menyatakan artinya siap lah dengan kritik-kritik yang ada gitu. Dan yang tentu pasti akan memperbaikinya gitu ya Bang. Dan alhamdulillahnya di 16 tahun ini, di usia 15 tahun itu kita udah menjalankan mengepakkan sayap lah ke Kabar Bogor. Dan udah 2 tahun ini ya? Mau 2 tahun ya? Mau 2 tahun di 2 tahun di usia di 16 tahun ini. Kemarin juga ada hadir Ketua Komisi 3 Pak Aan Mulkarom. Ya dia juga memberikan dukungan terhadap Radar Depok dan Kabar Bogor yang telah hadir di Bogor gitu kan. Dan sejauh ini juga memang kita juga diterima baik Pak Bupati juga ya. Iya, pemerintah Kabupaten Bogor gitu kan. Hanya saja emang kemarin berhalangan hadir tuh semuanya. Padahal kita udah siapkan juga kan gitu. Dan kan. memang tadinya mau datang ya Bang, karena ada bentrok acara lain gitu ya. Salah satunya yang BNN itu ada Pak Wabub tadi mau datang, Pak Jarwo Ade. Ya, itu dia. Pokoknya intinya Radar Depok bakal terus, ya gua ya khususnya yang udah 16 tahun, dan gue masih tetap optimis sih ke depannya Radar Depok ini masih tetap on the track lah. Jangan melulu koran itu nggak ada yang baca, siapa bilang kan gitu, siapa bilang masih dibutuhkan kok gitu. Biarpun kita sudah transformasi digital nih, asal artinya teman-teman tahu juga, kita mulai mungkin mau udah 6 bulan ini kali ya. Kita itu serang sistem liputannya sudah berubah. Sudah bukan DNA kita tetap koran, sistem cara liputannya sudah berubah. Ketika dulu masih kita koran doang, konvensional banget orang gue masih pakai kertas begini, pulpen gue. Liputan sekarang baru terbaca esok. Dan apa namanya, setelah berapa tahun
liputan, lahirlah kita media online juga kan, baru terbaca bisa saat itu juga sih, ketika peristiwa memang bisa langsung cepat. Ya, khusus peristiwa doang saat itu. Tapi sekarang media sosial kita diutamakan. Jadi grade-nya satu itu kita tayangan untuk konten itu adalah media sosial, media online. Untuk koran, koran jangan disepelekan, biarpun dia terakhir, tapi dia komprehensif. Yes, itu justru pamungkas. Udah lengkap. Pamungkas dari media sosial dan online gitu. Itu semuanya ada di koran. Dan gitu. 3 platform kita ini tidak saling meniban. Artinya apa? Mereka keterkaitan. Kadang-kadang naskah online itu kita pakai untuk medsos. Ya. Nah, cerita-cerita medsos yang kemungkinan tidak tayang di medsos kita tuangkan di koran. Yes. Dari sisi kecepatan pengambilan angle kita tayang di online. Jadi itu 3 ini nih ngait. Ngait. Jadi bukannya saling meniban, justru saling menguatkan ini produk. Gue ngeliatnya begitu, biar gue ngeliatnya ya tentu dari 3 platform ini karakter beda-beda. Karakter kekinian dengan kekuatan audio visual ya tentu di medsos. Karena kan jelas ada gambar bergerak, hidup, bersuara lagi. Kalau online ada kekuatannya kecepatan, akurasi. Dan konfirmasi. Kalau medsos itu belum tentu terkonfirmasi, kadang-kadang ya kita ngeliatnya gambar dulu ada. Peristiwa tapi bukan hoax ya. Kalau online itu kecepatan dan terkonfirmasi. Tapi kalau dari koran sisi rasanya kalau dilihat ya. Betul. Sisi rasa, sisi data itu dia lebih lengkap. Harus diakuin, kita harus begitu kan. Ngomongin 16 tahun nih, Radar Depok dengan tagline besar berpengaruh. Lu acara gua berdua dong. Nah, itu dia nih. Pinter lu ya. Ya, jadi for your information ya, netizen, sahabat Spill Tipis. Jadi namanya sahabat Spill Tipis, gue baru tahu nih. Bang Fahmi dan Bang Jun adalah karyawan terlama di Radar Depok. Ada satu ya lagi kan? Mbak Yuli, manajer ada keuangan. Mbak Yuli ya di redaksi. Itu Bang Fahmi dan Bang Jun itu memang paling lama dari awal. Ya Bang, boleh diceritain Bang sedikit mungkin Bang Fahmi. Anjay lo. Ini mah intermezzo aja, maksudnya secepat-cepat aja ya, 5 menit 10 paling lama 10 menit lah. Dari nol gua sepatah itu dua patah kata. Ya saat itu lulus dari kampus lah ISIP. Begitu kampus bareng lagi. Bareng kan, cuman beda angkatan. Dia tua banget. Kelihatan kok. 2024 itu maksudnya lulus angkatan 2024 gue ya. 2004. Usia 2024 baru. 2004. Dimudah-mudahin. Lupa biasa orang tua. Efek. Nah, ini udah nggak tidur 4 maksudnya kemarin ini pusing lah itu kan 2004. Efek kemarin berarti ya. Angkatan 2024 lulus 2010 itu gue sempet nyari kerjaan lah selama 2 bulan itu gue nyari kerjaan. Memang udah ada beberapa dipanggil cuman nggak dipanggil lagi, biasa kan begitu kan dulu kan. Akhirnya gue cari tahu sama temen di Radar Bogor, ternyata Depok mau buka. Nah saat itu Depok mau buka pun gue disuruh liputan dulu selama seminggu dan itu korannya belum ada. Gue pikir ini apaan nih ya kan? Ngetok doang ya. Ngetok dulu ternyata. Nah di saat itu benar-benar yang tadi gue bilang itu ubin, hanya beralaskan ubin dan memang keyboard. Jadi tatakannya itu kardusnya keyboard tatakannya. Iya. Langsung di situ tuh. Nah, itu gua masuk pun udah masuk ke CR 13. CR itu calon reporter. Berarti kan udah banyak di atasnya. Banyak di atasnya itu, di bawahnya juga 13 udah banyak. Rombongan Bogor mah ya dulu ya. Rombongan Bogor. Kita nyebutnya rombongan Bogor. Nah, di situ gua masih di wilayah. Gua masuk di wilayah Cimanggis, Tapos, sama Sukma kayaknya 3 gue. Lo Sukma? Sama Sukma 3 itu. Sisanya Colodong tuh masuknya ke wilayah sana lain lagi. Nah itu saat itu gue emang bener-bener culun lah. Jatuhnya memang gue ilmu yang gue dapet di kampus itu ternyata implementasinya di lapangan itu beda jauh gitu kan. Ya pokoknya beda memang kagak bongkar. Bener-bener dari nol. Gue dari nol ya namanya. Gue dunia. Tapi gue namanya mau berusaha mau belajar akhirnya ya. Di perjalanan waktunya gue mau belajar, ketemunya juga sama redaktur yang mulutnya ya pokoknya binatang dan semuanya itu ya, tapi itu buat pecutan buat gue karena emang kalau nggak digituin saat itu
gue mau belajar sama siapa lagi kan gitu kan, sama temen juga kan, semua kan sama CR juga kan Nol semua dari kita. nol semua kan gitu. Akhirnya ya gue ikutin alurnya, walaupun saat itu juga apa ya, gue saat itu berpikir gue mau belajar bukan mencari duit. Jadi gue walaupun salarinya saat itu di bawah jauh, gue nggak mikir salarinya, gue mikir ya gue mau belajar gitu. Di saat itu berjalannya waktu, akhirnya gue menemui ritme peliputan seperti apa, nulis seperti apa, ya ada 6 bulan lah. 6 bulan itu udah asik dah, maksudnya satu berita itu bisa 30 menit sampai 45 menit di 6 bulan ke depan itu ya, maksudnya udah ke atas itu. Pengenggelan udah bisa, maksudnya makanya itu dia, maksud gue itulah kalau orang mau belajar optimis bisa kok gitu. Terus di tahun kedua di tahun kedua akhirnya gue sama teman-teman itu memintalah hak kita ini mau dibawa kemana bang gitu kan, maksudnya kita mau dijadiin karyawan apa mau dihonorerin lagi kan gitu. Akhirnya ada sekelumit itu, akhirnya HRD Radar Bogor saat itu oke, semua yang ada di Radar Depok ada ya 6 sampai 10 lah, gue lupa itu, pokoknya itu dijadikan karyawan tetap karena udah 2 tahun gitu kan sampai sekarang. Udah perjalanan itu ya gue melewati pilkada berapa, 2010, 2015, 2020, 2020, 2024, berarti 4 pilkada. 4 kali pilkada gue gitu. Nah, ngomongin 16 tahun di Radar Depok, Bang. Buat Bang Fahmi, apa sih Bang hal yang berkesan gitu? Mungkin dalam peliputan atau hal lain gitu yang paling berkesan lah buat Bang Fahmi gitu. Peliputan apa-apanya nih? Ya boleh apapun itu. Ya pokoknya peliputannya karena memang biasa diwawancara gue jadi. Gue saat itu gue resep deh kagak mikir ya. Saat itu gue paling suka itu ketika gue lagi di Cinere ada informasi DPR RI itu mau buka namanya apa ya dulu ya di Cipayung tuh tahanan apa ya gue lupa tuh namanya, tahanan kota untuk KPK nggak salah, ada tuh rumah singgah apa rumah apa gue lupa deh, tapi nggak jadi tuh akhirnya. Tapi gue ikutin dari bisnya dari DPR RI itu lewat Cinere itu, gue ikutin terus. Akhirnya gue sampai di situ dan ternyata di situ emang udah banyak wartawan juga kan ngikutin juga ya, di situ banyak wakil-wakil ketua DPR kayak gitu-gitu. Resep dah pokoknya. Nah emang dunia jurnalistik itu kalau bukan hobi nggak bakalan lama. Apalagi nggak hobi baca juga, nggak bakalan apa ya, nggak bakalan permanen lah gitu kalau bahasa gue. Paling cuman ya 6 bulan setahun selesai. Tapi kalau kita hobinya memang sosialisasi, ketemu orang seneng, nanya orang resep, Ngombe lah. nah, gitu kayak gitu pokoknya. Kata Depok mah. Kalau kayak gitu nggak suka ya udah selesai lah gitu maksud gue. Jadi Bang Fahmi ini juga yang ngebongkar kasus Pandawa ya Bang? Wah itu Iya, ya, siap. ya Pandawa tuh 2017 apa 2016 gitu. Itu pertama kali gua itu. Sebelum COVID ya. Nah sekarang kita ke Bang Jun. Gimana Bang Jun memulai karir di Radar Depok Bang Jun sampai sekarang jadi penanggung jawab di halaman 1 nih Bang Jun. Ya mirip gua sama Fahmi, beda senioran Fahmi 4 hari lah. 4 hari. Iya. Karena Beda des saat itu, beda des. Diwawancara sama Red Pel saat itu tuh Bang Somad itu di parkiran motor. Ya. Udah lo mulai besok. Kata dia, gue naro itu, gue inget nyari kantor Radar Depok aja kelilingin muterin Kartini itu mungkin 3 kali karena nggak ada pelangnya kan. Ya waktu itu belum ada pelang ya. Nggak ada. Ini mana kantornya? Gue juga dihubungin sama temen gue di angkatan kampus gue. Dia kerja di Radar Bogor. Waktu itu wartawan Radar Bogor olahraga dia. Dia ngabarin, Jun, kantor gue mau buka di Depok. Oh Radar Bogor Depok? Enggak, Radar Depok kata dia. Oh, ya udah. Di Jalan Kartini kantornya. Gua orang Depok, Jalan Kartini pun Cooper. Ya. Tuh. Ya karena kan biasa kan dari rumah di Sukma Jaya langsung misalkan mau ke kampus itu ya ke arah Margonda. Gua nggak tahu, taunya mungkin patok apa stasiun Depok Lama ya kita tahu. Kita nggak tahu itu nama jalannya Kartini. Oke. Nggak tahu tuh nama jalan. Biarpun mungkin kita sering lewat. Mungkin kalau gue dulu nyanggepnya itu Jalan Citayam. Nggak tahu Kartini. Iya, baru soalnya. Wah, jam 8 pagi. Sama si Mbi Febri Mulia angkatan gue juga tuh di Radar tuh angkatan pertama. Putar.
gue lihat Bang Hendra gue. Iya. Itu redaktur Radar Depok tuh. Pagi-pagi tuh jam 8 dia ada di situ tuh. Gue ngehnya tuh kayaknya nih koran karena apa? Tumpukan koran. Bang ini Radar Depok ya bang? Iya. Saya mau ngelamar jadi wartawan. Oh ya udah diterima Bang Hendra. Yaudah nanti taruh sini. Mainlah gue ke. Udah gue naro ya udah sekedar naro udah cabut. Gue nongkrong ke rumah temen gue di Limo. Ditelepon lah gue sama ya secret lah si Ima ya. Nah, lupa gue namanya siapa tuh. Aduh, Lupa gue namanya itu. yang tinggi orangnya. Iya. Anak ISIP juga. Gue nggak kenal deh. Iya. Terus Mas dipanggil interview. Interview gue kelabakan karena nggak siap kan. Gue masih pakai baju apa gue pulang ke rumah. Datang sore ya ketemu Red Pel Bang Somad. Otak kosong kita kan masih nggak tahu apa. Udah lo ngawal politik. Wah, memang saat itu mau hajatan pilkada 2010. Sedang mulai proses tahap-tahapan. Jadi udah mulai menghangat-menghangat. Wah gila. Gue inget hari pertama gue liputan. Jam 7 pagi gue di KPU moy. Sampai jam 5 sore bawa berita berapa? 1. Iya. Itu baru tuh ya bang, baru. Hari pertama first day. Koran belum ada. Gue belum ada koran, belum ada fisik koran Radar Depok. Jadi diketawain gue sama ke kantor. Bawa berita berapa? 1. Lu dari pagi bawa 1. Gila pinter banget gak tuh? 1. berita. Saya juga dengan redaktur. Habis. Ya tentu itu tahapan. Ternyata akhirnya gue sangat menikmati pilkada. Mengenal tokoh-tokoh Depok, langsung pemangku-pemangku kepentingan kan saat itu di politik ketua partai kenalan lah, terbuka cakrawala, terbuka jaringan di politik. Alhamdulillah seneng. Baru masuk abis itu ke Pemkot, gue duet nih sama Fami di Metropolis, Depok Express dulu nama halamannya. Jadi itu perkotaan, benar-benar itu pasca pilkada ya. Ya gue ngawal pemerintahan, inilah jadi wartawan istana versinya begitu tapi di balai kota. Baru ya tentu kalau pengalaman ini gue persingkat aja pengalaman terenak karena gue lama akhirnya di kriminal. Gue paling berkesan karena mungkin secara ini mungkin benar-benar aktif liputan di kriminal itu 8 lah. 8 mau 9 tahun. Ya, dan kalau bergabung dengan teman-teman nasional di juga IJTI ya, di Pokja. Sekarang jadi IJTI ya. Dulu masih Pokja dengan dinamikanya gue ya bikin tim kecil lah gue dengan teman-teman lokal, lokal yang solid, lokal yang ini. Jadi peristiwa yang paling berkesan gitu mungkin Bang Jun. Bom Beji. Iya, benar-benar itu sejengkal lagi gue ke akhirat itu. Benar-benar ke akhirat ya karena apa? Di depan gue ternyata ada mungkin 600 kilo mesiu. Itu ada meledak aja. Debu gue nggak tahu karena itu gelap. Gue masuk lah. Itu ada yang pematik hilang kayak Thanos yang lihat. Sama itu mendekati pinggir ya itu berarti mampus nih berita kalau kata orang mati nih gue. Itu waktu mau hari pertama puasa di Pondok Rangon sama ormas lah itu bakar tuh. Gue udah dikepung sama ribuan. Gue sama teman-teman IJTI itu loh. Pasti Pokja dulu namanya Pokja wartawan Depok. Jam 3 pagi. Gue mau colek. Ada teman gue namanya Fahmi juga. Moy. Jun lu gimana nih? Ya loncat 3 kali nih mah. Tapi mati nih kita nih. Karena dikepung. Depan udah ribuan. Sampai kuburan ribuan. Gue mungkin kalau digabung sama teman polisi nggak nyampe 100. Kalau dia hilang gue. Ya tapi dengan kekuatan negosiasi gue melihat saat itu Kapolres sekarang udah pensiun namanya Pak Mulyadi tuh kekuatan negosiasinya itu gue ngeliatin ternyata begini ya itu ya tentu kalau dipanjangin kriminal panjang banget kisahnya banyak kisahnya banyak. Kalau untuk ya secara pengalaman itu dan ya itu hanya bisa gue tularkan ke teman-teman radar yang baru, radar ini yang biar fight lah. Kita itu memang gue bilang begitu sama teman-teman gue nggak merasa pintar, gue cuman mungkin tahu duluan daripada teman-teman karena mungkin gue di sini duluan. Kalau
menang lama ya, menang lama. Artinya sama-sama kita belajar. Ingat kata waktu kita pelatihan mau ya di Radar Bogor tuh sama Uncle Pram. Uncle Pram. Uncle Pram. Ya. Dia ngomong tuh, gue inget banget 2 hari pelatihan dia ngomong begini di hari pertama pelatihan. Di dunia jurnalistik gak ada senior junior. Iya. Tapi kita menghormati orang yang lebih tua, kita hormati gitu aja. Tapi nggak ada senior junior. Harus itu ya bang. Ya, kita respect aja sama orang. Tetap ada bahasa kelunuan itu apa. Tapi tidak ada senior junior di jurnalistik kata dia. Iya. Gue menyepakati. Tapi kalau yang lebih tua, respect tetap harus ada. Attitude. Nih agak ada yang kurang ya bang. Harusnya ada Arnet sedang mendampingi nyonyanya lekas sembuh. Sedang cepat sembuh buat nyonyanya persoalan Bung medis. Arnet. Tadi lo ngomong Pandawa, gue tadi blank tuh, maksudnya apa ya? Jadi Pandawa itu gue bukan pelaku ya, maksudnya gue yang pertama kali tahu. Ya memulai lah ya bang. Pandawa gue nutup sampai ke rutan. Sampai di rutan dan sampai vonis itu gue tahu banget karena semua orang nggak percaya kalau dulu namanya siapa sih Jun? Nuryanto ini Salman Nuryanto ini nipu gitu. Kalau gue udah tahu karena memang nggak ada lah namanya orang investasi 100 juta misalnya gitu dapat persenan 10% dalam setiap bulan, ya kan? Ponzi ya, skema. Ponzi gitu kan. Nah di situ orang pada marahin gue lah. Maksudnya khususnya itu kan pertama kali kan adanya di Limo ya. Jadi itu mulai dari PNS, mulai dari Kasih, Sekel, Lurah, Kapolsek, penegak hukum ada, Wakapolsek itu kalau salah. Pokoknya kayak gitu-gitu tuh bukan terlibat, maksudnya dia menginvestasikan duitnya sampai dia merelakan menanggalkan jabatannya. Ada itu, Wakapolsek Limo dulu, sekarang Cinere itu sampai dia jual mobil, dia jual rumahnya, investasi di situ sampai dia beli Pajero. Ternyata Pajeronya juga itu salah ya, ngutang kredit, bukannya beli. Jadi dia naruh 300 misalnya, dia naruh 300, dia kredit juga lah. Gimana sih, gue nggak ngerti. Nah, di saat itu tuh sampai gue bertanya sama saat itu Kasih nggak salah ya, Kasih di Kelurahan Limo apa di Kecamatan Limo, gue lupa namanya, orang Jawa juga. Dia berani menjadi leader lah jatuhnya, leader yang mengakomodir PNS saat itu. Gue sempat tanya juga, Mas berani menjadi leader ini sanksinya udah tahu? Gue bilang gitu. Dia bilang tahu. Terus kalau mau dipilih mau PNS apa jadi leadernya Pandawa? Wah saya mau jadi leader Pandawa. Udah kecebur, berarti kan dia memang udah jauh nih orang nih, udah ketemu kayaknya gue di rutan. Ya itu gue tahu nama, gue lupa namanya. Iya, gue usah sebut lah kayaknya. Tapi kayaknya muka dia mengakomodir tuh banyak puluhan tuh, itu semua ketipu semua. Dan kita memang Radar Depok sejauh ini memang ya yang dikhawatirin sama narasumber itu, Radar Depok itu bukannya kick and run, dia itu namanya berita continue, jadinya setiap hari tuh harus ada terbaru, makanya follow up ya bang. Follow up terus. Jadi makanya dalam Pandawa itu awalnya dari gua, kemudian ya saat itu gue juga udah jadi redaktur. Akhirnya teman-teman wartawan yang sekarang di Tempo nih, si Ade di Tempo melanjutkannya itu bukan di kota, bukan di lokal lagi, mainnya dia kementerian DKU Koperasi, Kemenkop, sampai dari Kemenkop terus OJK. ke OJK. Itu benar-benar ternyata turun semua. Akhirnya dibekukan ya, bahasanya itu dibekukan, asetnya dibekukan. Nah di situ baru ketahuan itu dia nipu. Dibekukan itu nggak boleh ada menerima lagi masuk investasi. Kalau memang lu bener-bener investasi bener jalan, harusnya kan walaupun dibekukan apapun investasi itu tetap ada untuk ngasih 10%. Lah ini selama dibekukan, investasi di stop, lama-lama orang nggak bisa membayarkan 10% itu. Nah itulah Ponzi. Akhirnya yang enak yang udah di atas, yang pertama nih, tahun pertama, tahun kedua gitu kan. Sisanya mah ya udah. Itu rame, itu benar-benar viral. Nah, akhirnya nasional itu kan rame. Itu mah gali lubang tutup lubang. Iya. Jadi memang waktu Pandawa ini gue tuh masih baru mau lulus SMA lah kira-kira, atau baru lulus SMA gitu. Dan memang gue juga sedikit ngikutin. Intinya
intinya rame lah, pasti penonton Tahu viral itu, Spill viral tipis banget. pada tahu lah kasus Pandawa atau boleh cek di Radar Depok. setengah itu pelaku itu di rutan ini Moy. Apa kita nyebut ya? Stres. 4,3 lah itu. Nurianto. Iya, gua kan nongkrong di rutan ya. Jadi kalau kata petugas, iya bang kata dia. Kenapa sih? Sekarang dia udah nggak di Depok. Gua nggak tahu tuh kabar terakhirnya. Gue juga itu di rutan udah bertahun yang lalu gitu. Karena memang kalau pemberitaan itu ketika udah masuk vonis dari penjara kita lepas lah ya kan, kita nggak mau tahu. Sampai udah rutan gue selesai. ikutin. Gitu. Ternyata Ini gini, pemberitaan besar itu Setiap malam dia ini, setiap malam dia ngelipet baju masukin kayak ke tas. Ditanya sama sesama Nabi mau ngapain? Mau pulang. Ini udah Saya udah- bebas, saya pulang dulu ya. Gitu. udah setengah. Iya, 4,3 lah kita kan. Dan terakhirnya gue agak monitor. Iya. Jadi ini yang memulai, ini yang menutup ya bang. Ya, Ya, memang itu Radar Depok selalu besar dan berpengaruh ya bang. Ya. Sesuai dengan tagline kita yang ke 16 Ya tahun. kita tetap support kita pembaca ramaikan kolom komentar kita. Ya, yang biasa subrek-subrek nih. Masalahnya nih. Iya, ayo dong. Udah lumayan banyak. Maksud gue emang namanya Ya. kita berproses selalu. Ya kita gua bilang, karena tragedi sih di medsos, dijalin tangan-tangan jahat gue ngeliatnya mah. berapa kali kita di hack lah ya. Maksudnya dengan hilang di-hack sendirinya gitu kan ya, biarin lah. Ya artinya dengan dihack atau diapain Tidak lah menjadikan gitu. kita lemah juga. Tidak menjadikan kita berhenti gitu ya bang. Iya. Justru kita akan terus berlari ya kan. Kita akan terus memulai lagi. Kita akan berjuang menjadi besar dan berpengaruh. Oh iya, terus Oke. dong. Terus besar dan berpengaruh. Oke. Ya kan, satu lagi kemarin kan gue ketemu sama Pak Wali ya. Gue kita punya program Oke, itu. kita woro-woro nih sekarang ya bang. Punya program festival musik lah. Tapi ya intinya awalnya kita udah ketemu Kadisdik untuk menyelenggarakan hal ini, tapi dengan kompensasi, bukan kompensasi, maksudnya dengan ada poin untuk jalur prestasi ya kan, walaupun sekolah tingkat kota, tapi kan ya penting ada poinnya lah gitu. Nah, hal itu udah gue bicarakan sama Pak Wali dan awalnya Kadisdik kan minta kuasa jangan dari saya dulu setuju persetujuannya, bilang dulu sama Pak Wali gimana. Akhirnya kemarin dilalanya, maksudnya dengan momen yang spesial tersebut, akhirnya gue Dengan perbincangan singkat lah. iya dengan singkat gue ngomong cepet Udah, juga kan, biar kan. iya dengan ngomong cepet juga akhirnya Pak Wali dengan lantangnya itu ya udah saya izinkan. Nah akhirnya ini bisa terrealisasi restu ya, dengan Bang. waktu dekat, mungkin waktu dekat ya tahun depan mudah-mudahan udah mulai lah. Iya. Intinya ini bukan kosong festival ini, tapi ada poin untuk jalur prestasi gitu kan. Oke. Dan ini juga ada keuntungannya juga untuk Pak Wali lah. Nanti kita tunggulah pokoknya itu festivalnya lah. Oke, kita tunggu aja. Jadi buat teman-teman siswa-siswi ya, Ya. Bang. Di SMA ya, Bang? SMP SMP, dulu. tingkat SMP. SMP. Karena kan di kita nggak bawain SMP. Ya, boleh kita ramaikan nanti kegiatan festival Ajang besar kita lah, musik, insya Allah lah. pensi itu ya kan, yang nanti para juaranya juga bisa mendapatkan tiket ya buat masuk ke Jalur prestasi. ya ke SMA melalui jalur prestasi gitu. Walaupun nggak besar ya poinnya ya, tapi Ya. ada lah gitu kan. Ya, pokoknya nanti info lebih lengkap nanti kita akan terus sosialisasikan kok di Radar Depok, baik di koran, online maupun sosmed kita. Ya, pokoknya selamat ulang tahun untuk Selamat ulang tahun Selamat untuk ulang kita tahun semua. kita semua. Oke. Pokoknya pantengin terus Spill Tipis by Radar Depok karena selalu ada yang baru. Dan ini kita syuting termalam jam 12 malam ya. Ya kita syuting malam terus nih ya. Udah mulai molor nih. Lama-lama jadi Denny Sumargo ini. jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, bye.